Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Manbaul Fala, yakni Kiai Muhammad Badrul Zaman Arsyad. Yang kami hormati para, bagaimana cara mempertahankan argumen kalian, ya. Jadi jangan takut, intinya belajar, ya. Jangan takut. Kalau anak pondok mungkin udah biasa. Ini nih anak SMA ini. Jangan takut untuk ikut kayak ini. Intinya sebagai media belajar, ya. Yes, ya. Sini masuk. Jangan keluar, masuk ke dalam. Adanya lomba-lomba Islam ini membuat mindset kalian terbentuk menjadi orang yang mempunyai prinsip. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Dewan Juri yang kali ini akan dibawakan oleh Bapak Asep Sumantri. Sebagai pembuka, saya kasih sedikit gambaran untuk debat ini, ya. Pertama, debat itu berbeda dengan musyawarah. Debat itu berbeda dengan diskusi, ya. Debat itu yang menjadi debat-debat seperti ini biasa kan? Ada tim pro dan kontra. Artinya pro itu artinya setuju. Setuju dengan apa? Setuju dengan topik dan pembicaraan yang sudah diberikan itu, ya. Sedangkan kontra artinya dia bertentangan dengan apa yang menjadi topik bicara. Tapi apa alasannya setuju dan apa alasannya tidak setuju itu cari sendiri, ya. Jadi nanti ketika berdebat, misalnya sudah selesai, oke, terima kasih kepada tim pro yang sudah memberikan argumennya. Namun saya Dilarang mengganggu konsentrasi. Yang keempat, anggota tim pembicara dapat memberikan kode kepada pembicara yang sedang memaparkan argumennya sepanjang kode tersebut itu tidak mengganggu jalannya perdebatan. Yang kelima, selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Yang keenam, pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan pengurangan. Terima kasih semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. Manbaul Fala, yang pertama Saudari Siti Mutmainah, yang kedua Aziz Mustazab, dan yang ketiga adalah Siti Nadia. Tepuk tangan semuanya. Di sisi kiri saya ada tim kontra, ini perwakilan dari Pondok Pesantren Manbaul Fala Parage. Diketuai oleh Siti Munifah, kemudian Saudari Siti Munifah dengan Saudari Feliska Gimana. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik, sebelum kami membacakan, sudah bisa dimulai pembagian diri, Bapak Forumus? Sudah? Sebelum kami bacakan terkait masalah tema debat minggu ini, kami akan membacakan terkait petisi debat Islami yang pertama yang disampaikan adalah dari tim pro. Tim pro. Untuk yang pertama itu disampaikan oleh tim pro, argumentasinya diberi waktu 5 menit. Kemudian tim pro diberi waktu 1 menit. Sesi ketiga yaitu adalah slip swing antara tim pro dengan tim kontra, adu argumentasi, kami beri waktu 15 menit. Sudah paham semuanya teknisi debat? Baik. Kami bacakan. Ya. Untuk sesi pertama, tim pro menyampaikan argumentasinya. Pertama diberi waktu 5 menit. 23. Minggu pertama, modernitas harus ditinggalkan atau ditaklukkan. Kami bacakan atraksinya.
Ada sebagian orang yang anti terhadap modernitas, sehingga memilih melarikan diri dari kenyataan dunia modern dengan mengasingkan dan menutup diri atau eksklusif dalam romantisme. Dalam mindset kelompok terakhir dari masalah benar dan salah, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Sekian instrumen dari tim Pro. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Terima kasih untuk menginstruksi pendapat tim Pro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian tim Pro. Tapi mohon maaf karena akan menjadi fakta kami akan menyangkal dengan sesungguhnya situasi seperti ini merupakan salah satu ciri akhir zaman. Ketika manusia terlalu sibuk dengan dunia dan melepaskan menuntut ilmu akhirat, pada Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menuntut ilmu. Ta'ala Allahu malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yudra ilaika wahyi. Faqul rabbi zidni ilman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Al-Quran surat At-Taha ayat 114. Rasulullah SAW pun selalu belajar dan mengajar orang lain. Beliau juga mencela kebodohan. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada setiap jazuro, orang berwatak keras, zawaj, banyak makan, sambat, suka berteriak-teriak, kasar, yang menjadi bangkai pada malam hari, menjadi keledai pada siang hari, cinta dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Baik, terima kasih. Hedonisme dan masyarakat konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini besar, maka celana di atas dengkul itu kan tidak sesuai dengan rumah, tidak masuk. Jadi kayak percuma gitu kan. Kalau misalkan dunia kita mengikuti negara orang lain, sedangkan tidak tahu tradisi orang lain. Sudah dapat melihat langsung ke HP seperti contoh seperti itu, atau kemudian pengalaman-pengalaman yang akhir-akhir kemarin, tahun-tahun kemarin seperti virus corona yang telah terjadi. Kita tidak boleh keluar rumah, kita dapat belanja dengan adanya teknologi modernitas, kita dapat belanja melalui HP dan diantarkan. Itu bahkan memudahkan kita untuk mengikuti tren teknologi canggih. Terima kasih. Sesi kedua selesai. Tepuk tangan semuanya. Baik, masuk ke sesi tiga. Banyak orang yang pacaran di pinggir jalan, gak tahu malu, pakai baju di atas pusar, pakai celana di atas dengkul, gimana itu? Emang kamu bukan malu apa gimana? Tidak terlihat. Dia bikin gengsi. Jawaban tadi yang berbeda sama itu termasuk dengan teknologi. Ya kan dalam yang Pacaran itu tidak menggunakan. Pak, ini modernitas bukan teknologi. Anda ini gimana sih Pak? Bikin pakai otak, nggak pakai dengkul. Yang melakukan kata-kata seperti itu. Ini cuma debat biasa. Apakah kita harus mengamati orang-orang di luar sana? Apakah kita harus mengurusi orang-orang yang berperilaku tenang, mengendalikan emosi itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi tidak terbawa emosi, itu hebat. Cuma kekurangan dari tim Pro kalau menurut saya sih kurang agresif. Jadi kalau udah dipancing itu kurang agresif, padahal sudah dipancing. Tapi untuk pengendalian emosi bagus. Untuk tim kontra saya senang nih lihat agresif, orangnya agresif. Jadi ketika menanggapi suatu masalah dia agresif, cepat menanggapi. Gitu. Itu bagus kayak gitu. Nanti kedepannya ditingkatkan lagi untuk permasalahan modernitas itu ditinggalkan atau dihindari.
itu kalau pribadi saya menanggapi itu, karena ini adalah pro dan kontra. Yang namanya teknologi itu adalah kita lihat dari sisi positif dan negatifnya, benar kan? Seperti pisau, benar bisa? Pisau itu bisa membunuh, bisa juga buat masak, ya kan? Benar nggak? Nah, tergantung kita memakai kemudian menggunakan pisau tersebut. Sama seperti media. Nah, menanggapi teknologi benar, zaman yang terbaik adalah, nah ini harusnya hadis, dalil hadisnya, kemudian Al-Qur'annya, kemudian undang-undangnya, jadi bagus. Seperti itu tuh, dari dalil Al-Qur'an, kemudian dari hadis, kemudian dari undang-undangnya itu ada. Jadi mantap ketika mencari referensi enak ya. Jadi nanti ketika menghafalkannya dari Al-Qur'annya ada, dari hadisnya ada, kemudian dari apa namanya? Dari undang-undang hukum negaranya ada. Gitu tuh. Untuk perumus berarti ya kayak gitu. Intinya teknologi itu seperti alat. Nah, yang kekurangan di kita itu adalah edukasi tentang penggunaan teknologi tersebut. Seperti itu. Nah, karena tidak adanya edukasi atau pendidikan tentang teknologi, akhirnya menggiring para generasi baru, generasi muda ini malah ke generasi TikTok kayak gitu. Kan bergibah atau misalnya chat-chatan sama lawan jenis yang bukan mahram kayak gitu. Itu bisa menggiring seperti itu. Intinya teknologi itu adalah sebagai alat, ya, sebagai alat untuk memudahkan. Memudahkannya bisa apa aja yang namanya alat. Bisa memudahkan untuk kepentingan muamalah atau beribadah, bisa. Kemudahan untuk kemaksiatan juga bisa. Intinya kayak gitu, Rahimah ya. Rahimah bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Risa bisa dipahami Risa? Iya. Langsung ditanggapi ya nanti sama Dewan Juri atau gimana ya? Dewan Juri ini dulu. Cukup ya dari penulis. Tanggapan langsung sama nilainya apa gimana itu Pak? Oh langsung. Silakan. Ya udah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kedua tim ini ya. Ya, selama beberapa menit berlangsung ya, kurang lebih 30 menitan lah ya. Dari jam 1 jam kurang lah kalau dihitung itu. Cukup bagus ya, sudah ada mulai keberanian dari yang SMA ini yang biasanya ikut aja. Mungkin kalau misalnya yang di pondok sudah terbiasa berbicara atau misalnya karena memang kata bapak kita ini sudah ada 2 minggu sekali kayak begitu Pak ya. Kalau untuk yang SMA ini memang itu Pak. Ya anak SMA masih lucu sih, perlu ditebak-tebak baik. Makanya dengan cara begini mudah-mudahan ini mulai ada jiwa-jiwa berani ngomong ya. Jadi kalau memang misalnya yang SMA itu sebenarnya bukan emosinya yang stabil, bisa menahan emosi, nyampe kemunawan. Jadi sebenarnya anak SMA itu bisa ngomong, cuma malu aja ngomongnya. Dan belajar nanti juga. Tapi ini awal, Pak. Ini awal langkah yang bagus untuk anak SMA ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya semakin. Jadi nanti ketika ada perlombaan debat di luar, kan sudah tidak kaget lagi. Terutama untuk yang SMA banyak program-program atau lomba-lomba kegiatan debat di luar sekolah banyak. Jadi kalau sudah terbiasa dengan kayak gini nanti nggak kaget lagi ketika di luar, gitu ya. Minimal berani berbicara dulu. Ya, itu saja dari saya.
Mungkin ada tambahan dari Pak Joni atau Bu Iqbal benar. Ngomong ya Pak Aceh kalau nggak ada pulpennya. Tanggapannya untuk tim kontra cukup bagus karena sudah responsif untuk menanggapi pihak pro. Cuma mungkin dari nadanya yang masih terlalu menggema, mungkin karena suaranya ada di ruangan juga, jadi terlalu menggema. Sama yang amat disayangkan dari pihak kontra adalah karena skor yang tadi sudah diberikan tanda terbit tetap dilakukan, dilarangannya tetap digunakan. Untuk tim pro bagus, cuma kalian harus tahu bahwa ini forum debating, jadi harus setara, menyetarakan gimana caranya antara apa yang kalian omongkan dengan apa yang lawan kalian omongkan itu sesuai. Ya. Ya, jadi untuk nilai dari argumentasi untuk tim pro adalah sesi pertama adalah sesi 7 tim pro dan tim kontra adalah 7. Untuk sesi kedua tim pro 6, tim kontra 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kontra udah mulai turun. Oh, gimana? Masih terang atau masih panas? Nah, untuk tanggapannya jangan kopi. Jangan tadi. Ini adalah ajang untuk belajar berbicara di depan umum, ya. Belajar berbicara di depan umum, mengutarakan argumentasi ketika ada suatu tema yang harus dibahas, ya. Apalagi sekarang sudah dibagi antara yang pro sama yang kontra. Mood pro apa? Pro itu apa? Yang pro itu maksud pro apa? Provokan. Paham nggak antara pro sama kontra? Kalau kontra, yang tidak setuju. Kalau pro, ayo nanti pro itu kayak gimana? Cuma nanya, kan tadi katanya ini kan ada pro ada kontra. Tadi kan kalau kontra ditanya apa sih arti dari kontra, katanya orang yang tidak setuju. Kalau pro apa? Orang yang setuju. Nah,
masalah modernisasi, gimana caranya si pro harus dengan argumennya tentang keproannya terhadap modern zaman modern. Nah, kontra gimana caranya dia harus mempertahankan argumennya dengan kekontrakannya. Apa kontra? Tidak setujuannya dengan zaman modern. Tadi yang saya ngomong dari awal, ketika kontrak kencang mulai naik, pro ini udah lemah, doang, ya udah mempertahankan argumennya ini udah mulai lemah. Kalau nanti mah jangan, mereka kencang, kita harus pikir lagi gimana caranya bisa argumennya lebih dipertahankan lagi. Ya. Jangan terbawa suasana. Tadi kencangin sama kontrak malah dia gedor terus bawa demi hadiah. Argumentasinya harus kuat. Ya. Nah, kalau debat itu ya itu saling serang. Pernah dia buat presiden, saling serang. Ada kan bahasa-bahasa yang menyakitkan lawan kontranya, lawan bicara. Ada kan banyak yang sakit. Tapi itu hanya di forum. Tapi ketika udah dibuat mah, yang lain lagi. Itu mah cuma apa? Sebatas mempertahankan argumen. Ya. Belajar untuk nanti ke depan. Para pemimpin kita yang sekarang duduk di parlemen, di Istana Merdeka, di DPR, semuanya dari awalnya para mahasiswa yang suka debat, yang suka mengeluarkan argumen-argumen mereka, mengkritik pemerintah. Sekarang mereka jadi para pejabat pemerintah. Ya. Bisa dipahami? Mami paham kan nih? Paham. Ya, supaya untuk pembelajaran ke depan, belajar dari sekarang. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terus kalau nanti yang ngomongnya silahkan mau gantian atau mau yang satu orang, jangan ini itu ngomong gantian biar kedengeran satu yang vokal. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bibi ini harus menilai? Boleh, ya. Baik, kesesuaian antara mesin dengan argumentasi relevansi untuk tim pro itu 6, tim kontra 7 ya. Kemampuan untuk menjelaskan argumentasi dengan jelas dan runtut, elaborasi untuk tim pro itu 7, tim kontra 8. Kemampuan untuk menyanggah dan menanggapi argumentasi lawan respon untuk tim pro 7, tim kontra 8. Baik, tepuk tangannya mana? Untuk tim pro total 20, itu dari Dewan Juri Pasen. Tim kontra totalnya 22. Karena di tim kontra ada pelanggaran skor, ya dikurangi 1, jadi 2,2 ya. 22 maksudnya. Baik, tim pro dari Dewan Juri siapa Pak Hasan? Nilai dari Pak Hasan kesesuaian antara mesin dengan argumentasi relevansi yaitu tim pro 7, untuk tim kontra 7 juga. Kemampuan untuk menjelaskan argumentasi dengan jelas dan runtut elaborasi tim pro 6,
kontra 7. Kemampuan untuk menyanggah dan menanggapi argumentasi lawan, tim pro 7, tim kontra 7 juga. Total tim pro yaitu 20, tim kontra 20 juga. Karena di skor 1 jadi 20 ya, awalnya 21 karena di skor 1 jadi 20. Untuk keseluruhan nilai yaitu kontra 42. Dan tim pro keseluruhan nilai yaitu 40. Pemenangnya adalah tim kontra. Sekian, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Dewan Juri, Bapak Barumus. Kami selaku moderator hanya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kami ucapkan selamat untuk tim kontra untuk melaju ke semifinal minggu depan. Kemudian untuk tim pro jangan menyerah, masih ada waktu di lain lagi, kita masih bisa belajar lagi, jangan pesimis, langsung tetap jadikan ini pembelajaran buat kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Mungkin untuk sesi 2 karena keputusan dari Dewan Juri, Bapak-bapak dan lain sebagainya dilanjut setelah sholat asar. Maka kami istirahatkan dulu. Setelah asar kita memulai sesi kedua, yaitu tentang pro kontra pernikahan di usia dini, yang akan menjadi peserta tim pro yaitu saudara Rijal, saudara Nahrawi dan saudara Arifudin. Tepuk tangan. Maaf. Untuk tim kontra itu saudara Rijal, saudara Nahrawi dan saudara Arifudin. Dan untuk tim pro yaitu saudari Asifa Ramadan Putri dan Nurul Khalifah. Baik, kami tutup acara ini. Nanti kita sambung setelah asar karena sekarang sudah mendekati waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.